Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya hadrati wa jamil muslimin. Husanillah hadzal mu'allif. Husanillah ba'na umatina wa sayyidina wa sayyidina wa sayyidina syaykhina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Wa nashhadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Baik, kita lanjutkan ngajinya. Hadis nomor 4, halaman 7. Yang di rumah, silakan bisa dilihat halaman 7, hadis nomor 4. Atau yang kitab khusus Wasiatul Mustafa, hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, masafaro, tidak bepergian, sapa ahadun seseorang, taliban hale mencari, al harama ing perkara haram, masyan hale berjalan, ila kana kecuali ono sapa syaiton iku korinahu, ngancani atau dadi temene sapa setan, nemeni sapa setan hu ing man. Kata Kanjeng Nabi, kalau kita itu berangkat bekerja, kemudian niatnya atau pekerjaan kita itu haram, maka berangkatnya itu akan dibarengi oleh setan. Berangkatnya aja, itu sudah dibarengi, apalagi di sananya. Intinya adalah apapun kalau kita itu berangkat untuk sesuatu yang haram, maka mulai berangkat itu sudah ditemani setan. Nah, kita berangkat mau Pak, hari-hari itu Pak, apel. Mau mengunjungi pacarnya, pacaran itu haram. Nah, kalau pacaran itu haram karena dia bukan istri kita, bukan apa-apa kita. Nah, kemudian kita datang ke rumahnya, maka mulai kita berangkat sampai rumah dia, maka berarti setan menjadi teman kita. Itu baru di perjalanan, belum di sananya. Siapapun yang berjalan untuk sesuatu yang haram, maka dia akan ditemani setan. Wala rokiban, itu kalau jalan kaki. Bagaimana kalau kita naik sepeda motor? Wala rokiban, dan tidak ada yang berkendaraan, ilakana, kecuali ono sopo setan niku rodifahu, bakal gonceng sopo setan hu ing man. Kalau kita naik motor, maka setan ini gonceng kita. Berarti kita gonceng setan mau berangkat. Yalah kita goncengan dengan pacar kita, berarti setan nguyal-nguyal di antara kita. Berjalan dibarengi setan, kalau naik kendaraan maka akan dibonceng sama setan. Wala jamaah, dan tidak akan mengumpulkan sapa ahadun seseorang malan ing harta haraman kang haram ila akalahu, kecuali ikut makan hu ing malan haraman sapa setan. Kalau kemudian kita mengumpulkan harta, ternyata harta itu harta haram, maka yang akan menghabiskan harta itu bukan hanya kita, tapi juga setan. Karena itulah Anda bisa lihat toh, enak toh wong sugih, yang sugih itu dengan cara yang nggak benar, biasanya kan kemudian nggak ada berkahnya, keberkahannya hilang, karena setan ikut makan, keberkahannya hilang. Kita tidak hanya ketika kita mengumpulkan harta, mangan aja, kalau nggak bismillah, itu kan mangan wakeh gak kenyang-kenyang, hilang keberkahannya, karena setannya ikut makan. Wala nasiya, dan tidak akan lupa sapa ahadun seseorang ismallahi ing asmane Allah taala idal jimai nalikane hubungan suami istri ila syarakahu, kecuali bakal barengi ing man sapa asetanu. Lae kita itu hubungan suami istri kemudian lali gak maca bismillah, gak ndonga, maka setan ikut. Karena itu nanti
dicatat doanya pas nikah, ditulis nang kamar. Nang kamar ditulis doanya. Ben gak lupa. Jadi apapun ketika hubungan suami istri, melakukan hubungan suami istri, maka itu juga harus doa. Kalau enggak, maka setan akan ikut. Termasuk juga fi waladi dalam anaknya. Anaknya juga akan dibarengi setan. Wadzalika qauluhu ta'ala dawi Allah Ta'ala wa syarikhum fil amwali wal auladi. Wa syarikhum lan bakal ngancani hum ing kaum fil amwali sapa setan hum ing nas fil amwali ing dalam hartanya wal auladi lan anaknya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Anda bisa lihat itu surat Al-Isra ayat 64. Allah Ta'ala ngendikannya begini, wa syarikhum fil amwali wal auladi. Setan itu akan barengi kita ketika kita bekerja di harta kita, wal auladi lan anak kita. Sehingga anak-anak kita, karena dulu sejak awal hubungan suami istri yang nggak ngomong coba bismillah, maka anaknya menjadi mudah digoda setan. Nah, kalau kita mikir, kok aku gampang digoda setan ya? Kayak biyen bapak ibuku lali gak mau coba bismillah. Biyen ditakoni gue, biyen mau coba bismillah nggak mak ketika itu mak. Kita tuh kayaknya bolak-balik digoda setan. Nah, kalau kita ingin anak-anak kita baik, maka sejak awal proses itu kita akan maca bismillah, berdoa. Kalau tidak, maka harta kita, anak-anak kita akan dibaringi oleh setan. Wa idhum, dan akan janji sapa setan hum ing mereka. Ngasih janji palsu, apa namanya? PHP. Setan kemudian ngasih janji-janji palsu pada kita. Ustaz, lah gini, macam-macam lah. Tapi semua itu PHP. Kata Allah Ta'ala, kalau kita lupa pada Allah, maka setan akan barengi kita. Barengi harta-harta, meluk mangan harta kita. Akan goda anak-anak kita. Kemudian akan ngasih PHP pada kita. Itu jelas. Itu dari Allah Ta'ala. Karena itulah, marilah kita senantiasa berdoa agar kita dijaga oleh Allah. Jangan lupa melayani. Kenapa kan kita tiap habis maghrib kita maca Rotib Al-Haddad, ketika habis subuh kita maca Wirdul Latif. Itu sebagai ikhtiar doa kita. Semoga kita semua terjaga, keluarga kita terjaga. Apalagi ini suasana pandemi. Kita dengan wiridan itu selain usaha ikhtiar dohir, kita cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kita juga berdoa. Doa yang kita baca habis maghrib, doa yang kita lakukan habis subuh, itu kita berharap agar kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang tercinta kita, itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Tentu tidak hanya itu, tapi juga negara kita dan semuanya. Semoga itu segera berlalu. Kalaupun tidak bisa segera berlalu, paling enggak kita semua terjaga. Itu yang kita harapkan. Dengan mendekatkan diri pada Allah, maka kita akan terjaga. Tapi begitu kita lupa pada Allah, maka setan akan wasyarihum fil amwali wal auladi. Setan akan barengi kita, ikut makan harta kita, ikut goda anak-anak kita, dan akan ngasih PHP aja. Kita lanjutkan. Ya Ali, layak balu, tidak akan menerima sapa Allahu Allah Ta'ala salatan ing salat bila wudu'in kelan tanpa suci. Jadi layak salat harus wudu, layak wudu gak iso tayamum. Layak salat gak wudu, maka berarti gak sah. Sehingga hadisnya Allah tidak akan menerima salat yang tidak wudu. Bukan karena Mbak, ayo jamaah subuh. Moro-moro sing turu ning musala langsung sila madhep mulot. Enek toh, kayake enek. Nah, dulu berak-berak kong wudu karena dingin enggak berangkat. Moro-moro langsung kopiahan pakai serban. Karena disuruh wudu aja enggak mau. Allah Kanjeng Nabi ngendikane, Allah tidak akan menerima salat yang tidak suci. Karena itu pastikan ketika sebelum jamaah kita wudu. Gimana wis batal rung ya mbak aku? Wis anggap batal wudu maneh.
Enggak kok wadem ya memang. Enggak, tapi kita tetap wudu. Itu satu. Wala sodakota, dan tidak akan menerima sedekah minal harami saking haram. Kita sodakoh itu baik, tapi barang yang kita sodakohkan itu harus suci, halal. Kalau sodakoh dari perkara haram, maka nggak boleh. Nabi mengatakan, la sodakota minal haram. Allah tidak akan menerima sedekah dari haram. Masih ingat, kita itu berbuat baik, itu juga harus dengan cara yang baik dan dari asal yang baik. Kalau itu barang itu haram, walaupun kita sedekahkan, maka juga nggak diterima. Banyak ulama yang menganalogikan, kita itu sodakoh, kalau sodakoh itu dari perkara haram, maka itu seperti kita itu bersuci, tapi dari air najis. Kayak kita nyuci baju, tapi dari baju air yang najis. Maka baju kita juga nggak akan suci. Tetap aja najis. Gitu. Begitu juga kita sedekah. Sedekah itu juga itu baik, tetapi kita diperintahkan kalau sedekah itu dari sesuatu yang halal, bukan yang haram. Allah tidak akan menerima sholat yang enggak wudhu. Allah tidak akan menerima sedekah dari yang haram. Pastikan, karena itulah sejak kemarin kita diajarkan, pastikan, mari kita belajar memastikan bahwa harta yang kita makan, harta yang kita kumpulkan itu halal. Karena itulah kenapa kemudian kita diperintahkan untuk zakat. Zakat kok kita, aku pas suruh zakat ya ditambahi dengan sedekah, dengan infak, dengan jariah. Semoga infak dan jariah kita itu nutupi kalau ada zakat kita yang hitung-hitungannya mungkin kurang. Ya Ali, hadis yang seterusnya, la yazalu, tidak akan atau yazalu terus-terusan sapa al-mukminu, orang mukmin iku fi ziyadati ing dalam tambahan fi dinihi ing dalam agamane man malam yakul selagine tidak makan sapa man al harama ing haram. Ini dawuh Kanjeng Nabi, selama orang itu makan makanan halal, makanannya itu tidak haram, maksudnya halal, maka dia akan terus bertambah agamanya. Jadi kalau kita itu pengen agama kita, spiritualitas kita, pemahaman kita tentang keagamaan itu terus ingin bertambah, maka salah satu syarat yang disampaikan oleh Nabi adalah jangan pernah makan yang haram. Selama kita makan halal, maka la yazalul mu'mini fi ziyadatin. Maka keagamaan seseorang mesti akan terus bertambah baik. Sehingga kalau kita itu kok aku sejak Ramadan ini kok sawangannya mengalami degradasi. Ini Ramadan rajin, saya juga rajin. Nah, salah satu yang harus dipastikan adalah kira-kira makanan kita baik atau enggak. Kalau kita itu ada makanan haram, maka kita tidak akan bertambah agama kita. Tidak akan jadi baik, spiritualitas kita juga enggak akan berkembang. Kita kan sering kalau santri itu biasanya kan rajin bangun malam. Itu pastilah. Bangun malamnya pasti. Nah, tetapi kan bukan hanya bangun malam, tapi tahajud. Kita mungkin setiap hari tahajud, tapi pertanyaannya adalah apakah dengan tahajud itu kita itu bertambah baik? Kira-kira tambah baik gak perilaku agama kita dengan tahajud? Kita ingat wa minal laili apa ya? Lali kabeh. Masa langsung lali mari riyo. Wa minal laili fatahajjat bihi. Dari sebagian malam lakukan tahajud. Fatahajjat bi nafilatan sebagai kesunahan. Asa robuka terus maqamah mahmuda. Dengan tahajud itu semoga Allah memberikan maqam mahmuda, derajat yang baik. Artinya begini, kita tahajud itu tujuannya adalah agar kita mendapatkan maqamah mahmuda. Sehingga kalau kemudian kita tiap hari tahajud, tapi kok tidak mendapatkan maqamah mahmuda, berarti ada yang harus kita pikirkan ulang. Berarti tahajud kita itu tidak memberikan
dampak positif pada kehidupan spiritualitas agama kita. Nah, kalau kita tiap hari tahajud, tapi kemudian spiritualitas kita tidak nambah, sangat mungkin salah satu faktornya adalah makanan kita yang perlu dipikirkan ulang. Jangan-jangan makanan kita ada kecampuran yang nggak halal. Oh, nek weji nih gazebo, ini mumpung ketoknya gratis. Misalnya, nggak sekedar kalau ada kemudian dimakan. Nah, janji kanjeng Nabi, selama kita itu makanannya halal, maka janji kanjeng Nabi, insya Allah agama kita akan terus bertambah baik. Waman faroko, waman sapane wong faroko yang misai sepoman ulama ing ulama, mata mongko mati apa kolbu hatine man. Selanjutnya, siapa yang kemudian tidak akrab dengan ulama, kaum cendekia, orang alim, maka hatinya akan mati. Kenapa mati? Karena kemudian kita tidak mendapatkan ilmu, tambahan ilmu. Artinya, saya nggak ngaji, nggak tambah baik ilmunya, maka perilakunya akan tidak bertambah. Karena itulah, kita kan dihadapkan toh, kalau kita belum ngerti, kita itu ngaji. Kalau wis ngaji, dilakoni. Sehingga kalau dalam ajaran kita, kalau kita itu merasa masih belum ngerti, wajib ngaji, wajib belajar. Tapi lawis belajar bukan kok sekedar belajar, tapi terus lawis belajar itu apa perilaku kita? Laku kita tambah baik enggak? Itu yang harus kemudian dilihat. Karena di dalam Islam, di dalam ajaran kita, ilmu itu bukan sekedar kognisi, bukan sekedar pemahaman. Kita diajarkan ilmu itu nurun. Nurun bahasa Arab ya. Ini penting. Ini podo karo ujub bahasa Arab loh ya, bukan ujub Malang. Ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya. Karena itu kalau dalam ajaran kita diajarkan, karena ilmu itu cahaya, maka ilmu itu masuk di dalam hati. Itu kan beda toh, kalau di dalam dunia barat, ilmu itu pemahaman. Ilmu itu kognisi. Karena ilmu itu kognisi, maka yang dipentingkan adalah pemahaman. Nah, sementara kalau di dalam Islam dikatakan ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya. Karena itu cahaya, maka dia masuk di dalam hati. Karena masuk di dalam hati, maka ilmu meniscayakan perubahan sikap dan perilaku. Gitu loh. Sehingga kalau ilmu masuk di dalam hati kok gak merubah sikap dan perilaku, maka itulah yang kemudian disebut ilmunya tidak manfaat. Jadi kemanfaatan ilmu itu adalah apakah perilaku kita berubah dengan semakin tambahnya ilmu kita. Kalau orang semakin tinggi ilmunya, kok tidak semakin berubah perilaku dan sikapnya, berarti ada yang harus dipikirkan ulang di dalam ilmunya. Berarti sangat mungkin ilmunya itu tidak masuk dalam hati. Karena itulah kemudian kita bisa paham ketika Allah kemudian mengatakan innama yakhsa min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut, yakhsa, takut pada Allah, itu adalah orang-orang ulama, orang-orang akademisi. Kenapa? Ulama itu adalah orang yang paling takut pada Allah, karena semakin tinggi ilmunya, dia semakin dekat pada Allah SWT. Karena itu kalau kita tambah ilmunya, perilaku kita tidak berubah, tidak menjadi lebih baik, tidak semakin dekat pada Allah, berarti harus ada yang kita pikirkan ulang, ada yang salah dalam proses belajar kita. Itulah bedanya kita di pesantren dengan yang tidak Islam, mungkin. Nah, tapi yang jelas kita diajarkan begitu. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu masuk di dalam hati. Karena pusat kita, manusia itu hati, maka ketika ilmu itu masuk di dalam hati, maka dia meniscayakan perubahan sikap dan perilaku. Itulah bedanya. Sehingga orang pintar itu bukan orang yang sekedar paham, tapi apakah dia itu perilakunya benar. Kalau orang Jawa kan anak itu pintar dan benar. Kita itu pintar itu wis benar perung. Artinya benar itu terkait dengan perilaku. Perilakunya baik atau tidak. Kalau tidak, maka berarti ada yang salah. Nah, Kanjeng Nabi mengatakan, waman faraqal ulama mata qalbuhu. Siapa yang kemudian tidak dekat dengan ulama, tidak bisa mengambil pelajaran dari ulama,
karena tidak ikut ngaji, tidak belajar, maka hati itu akan menjadi mati. Wa ama, dan kemudian menjadi buta, an ta'atillahi ta'ala, saking taat maring Allah Ta'ala. Karena kita tidak terbimbing oleh ilmu kita, maka kemudian kita tidak tahu ibadah yang benar. Ibadah itu kan ilmune. Karena itu bedanya dengan di luar. Kalau kita di Islam, kita di agama kita diajarkan benar dan tidak, itu kan kita harus mengikuti siapa yang mengajarkan agama kita. Yang mengajarkan agama kita itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mengajarkan agama kita berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Karena itulah, apakah pemahaman kita sudah benar atau belum, maka kita ngereferensinya itu ke Kanjeng Nabi. Karena itulah kenapa kemudian di dalam ajaran, dalam pondok kita diajarkan ngaji itu harus ada sanadnya. Karena untuk memastikan bahwa pemahaman kita itu benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Sehingga nggak iso lain agama, kita belajar agama kemudian lewat tidak ada sanadnya. Bagaimana validitas ilmu kita kalau nggak ada sanadnya? Karena kan belajar agama itu kan nggak ngarang. Tapi kan kita belajar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Sehingga kemudian sanadnya jelas. Saya belajar ini, pemahaman seperti ini, dari kiai ini, dari ini, sampai kepada Kanjeng Nabi. Kita kan sekarang enggak loh. Belajar agama bukan sanadnya. Ngapain harus sanad? Kita kan sudah rasional. Loh, itu kan ilmu yang lain yang Anda bisa pahami, silahkan. Tetapi untuk agama, validitasnya itu kan Kanjeng Nabi. Bukan ngarang. Sehingga kalau Anda belajar dari Google, kemudian merasa benar, itu sanadnya konti. Apa mau benar? Itu yang kemudian kita harus sanadnya jelas. Kitabnya jelas, literaturnya jelas, hadisnya jelas. Apakah hadis ini pemahamannya seperti yang kita pahami? Karena itulah ketika kita membaca hadis, lihatlah penjelasan orang-orang yang ahli dalam bidang hadis itu. Kalau kita belajar Al-Quran, maka belajarlah Al-Quran sesuai dengan orang yang ahli dalam bidang Al-Quran itu. Kita kan sering membaca Al-Quran berdasarkan sesuatu yang nggak jelas rujukannya. Terus verifikasinya kayak apa? Validitas ilmu kita kayak apa? Nah, sehingga kalau kemudian di sini dikatakan, siapa yang kemudian ilmunya tidak bersanad kepada ulama, maka ama an ta'atillah, dia tidak akan menjadi benar di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa ya Ali man qara'a, man sapane wong qara'a kang maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an. Siapa yang membaca Al-Qur'an? Like santri jelas maca Qur'ane. Mulai habis subuh sampai subuh lagi. Mas maca lah. Paling enggak bismillah. Bismillah itu kan bagian dari Al-Qur'an. Atau kulhu pas kita wiridul latif dan ratib al-hadad. Man sapane wong qara kang maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an, tetapi walam yuhillah, tidak menghalalkan halal lahu ing yang halalane Al-Qur'an, walam yuharim, dan tidak mengharamkan haram mau ing haram Al-Qur'an. Artinya begini, siapa yang maca Qur'an tapi kemudian tidak melakukan seperti apa yang diajarkan Al-Qur'an. Nah, gitulah. Karena mengko ana sapa man iku minal ladina, termasuk orang-orang nabadu yang membuang sapa alladzina kitaballahi taala, yang kitab Allah taala, waro'a durihim, di belakang punggungnya. Katakan Nabi, siapa yang maca Quran tetapi perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran, maka orang itu dianggap sebagai orang yang tidak memedulikan Al-Quran. Maca Al-Quran itu baik, itu penting, karena maca Al-Quran itu satu huruf aja berpahala toh. Kalau Anda maca Quran punya wudu, terus maca Quran, maka setiap huruf pahalanya 10. Nah, wudu. Boleh nggak kalau kita nggak punya wudu, maca Quran boleh. Mbak, aku tak ngaji ya, saman kita patungan pahalanya. Aku sing ngaji, saman sing bagian bukan. No. Boleh, itu boleh. Gak wudu maca Quran boleh. Yang nggak boleh itu kan nyentuh Al-Quran. Nah, macanya kan boleh. Cuma pahalanya sedikit. Kalau kita nggak wudu, maca Quran, pahalanya satu huruf cuma 1.
1:1. Lae wudu 1:10. Nah, lae pas sholat maca Quran pahalanya 1:100. Jadi Anda maca ini pas sholat kemudian maca suratnya panjang, maka hitungannya 1 huruf 100. Itu bisa Anda lihat dalam Durratun Nasihin keterangan itu. Sehingga lae delok ngono ketoke traweh itu kudu khataman Quran. Mestinya kan gitu. Oh, traweh 20 rakaat 7 menit. Luar biasa. Ada apa namanya itu? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Apa enggak eman gitu loh. Kan pertanyaannya kan apa enggak eman mumpung podo capek itu? Podo-podo keringetan, podo-podo capek, tapi kemudian enggak banyak dampaknya, apa enggak eman. Nah, mestinya lah gitu. Kemarin pas pulang itu diceritani ada family yang malah 15 hari khatam. Jadi bukan 25 hari. Jadi traweh ngimami itu 15 hari khatam. Berarti semalam 2 juz. Itulah Anda jadi makmum nunggu imame ngadeg dhisik, nek sekate rukuk baru berangkat. Nah ya. Maca Quran itu bagus, sudah membaca saja itu sudah berpahala, tetapi kita tidak hanya dituntut untuk baca, tapi juga ngelakoni. Sehingga Nabi mengatakan, siapa yang maca Quran tapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka dia berarti sama dengan orang yang tidak memedulikan Al-Quran. Karena itulah selain membaca, mari kita mencoba untuk memahami dan melakukan. Tapi like urung iso, maca aja udah penting. Sehingga yang Ustaz sering sampaikan tuh, marilah kita membiasakan diri maca Quran. Anda masih ingat kemarin yang saya sampaikan? Ada orang yang riwayatnya Hasan Basri. Ketika beliau ditanya, Syekh saya ini sudah berdoa, tapi kok doa kita nggak mustajabah. Padahal Allah itu ud'uni astajib lakum katanya. Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, dungo tak ijabahi. Tapi saya sudah berdoa kok belum mustajabah. Apa yang salah? Kemudian Hasan Basri mengatakan, sangat mungkin doamu itu tidak mustajabah karena hatimu mati. Kata apa yang kemudian menyebabkan hati kita mati? Ada beberapa hal. Salah satunya yang pertama, Hasan Basri mengatakan, qara'tumul Qur'an walam taf'alu bi. Engkau membaca Al-Quran tetapi tidak berusaha untuk melakoni ajaran Al-Quran. Tapi bukan berarti aku urung iso nglakoni, Mbak. Yus kok sama pisan. Enggak juga, kan ada tuh yang gitu. Pernah ada seseorang tamu, suatu ketika ada tamu laki-laki. Dia tuh delalah urung sholat. Kadang sholat ini. Dia cerita sendiri, Ustaz, saya tuh kadang nggak sholat. Kadang ya, kenapa kok nggak sholat, Kak? Saya tuh pernah mondok, terus oleh ya itu diceritakan, sholat itu harus begini, kalau rukuk itu maknanya begini, sujud itu maknanya gini. Lah saya itu belum bisa ngelakoni, akhirnya nggak sholat pisan. Ada yang begitu, tapi kan kita tidak begitu mestinya. Urung bisa ngelakoni nggak apa-apa lah, tapi yang penting kita sudah baca. Tetapi tidak sekedar moco, harus juga bisa berusaha untuk menjalankan. Itulah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi qara'tumul Qur'an walam taf'alu bi. Engkau maca Quran tapi tidak berusaha untuk melakoni ajaran Al-Quran. Hadis yang saya ingin menyampaikan begini terkait dengan maca Quran itu bisa menjadi indikator sesuatu menyebabkan doa kita tidak mustajabah. Tapi juga maca Quran itu dengan hati yang tulus bisa juga menyebabkan kita itu menjadi orang salah satu kelompok yang dirindukan oleh surga. Anda masih ingat ada hadis al-jannatu apa hadisnya? Karena sing lali, karena sing ingat. Nah, itu kan ada hadis tentang maca Quran dikatakan al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarin. Kayaknya saya pernah menyampaikan itu di
malam Jumatan. Surga itu rindu kepada 4 orang. Jadi kita tuh kan sering donga toh, nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, saya minta ridhomu dan surga. Jadi kita yang pengen surga. Tapi ada kata Nabi, bukan kita yang pengen surga, tapi surganya yang pengen kita. Betapa luar biasanya toh. Kita itu nggak pernah minta surga, tapi surganya yang minta kita. Siapa kelompok orang yang dirindukan surga? 1, as-shaim fi Ramadan, orang yang puasa Ramadan. Kita semoga termasuk itu. Kemarin udah puasa dengan luar biasa. Tidak pernah merasa lapar. Karena habis subuh langsung tidur sampai zuhur. Jadi ngelilir itu buka. Nah, jadi tanpa merasa ini. Ya, itu 1. Yang terkait dengan ini Nabi mengatakan taliul Quran. Taliul Quran itu justru disebut yang pertama oleh Nabi. Orang yang dirindukan surga itu yang pertama adalah orang yang membiasakan diri maca Quran. Nah, karena itulah marilah kita biasakan maca Quran sebisa mungkin, paling enggak sehari 1 juz lah. Kemudian yang kedua, mut'imul ji'an, orang yang biasa memberi makan kepada orang lain. Lapar. Mulanya Anda mau ke warung, Mbak, atau itu makanan sampean lapar butuh tak kok nih. Itulah santri. Mbak, aku mau GoFood deh. Sampean pesen ra. Itulah. Semoga dengan begitu kita termasuk yang ini dirindukan surga. Mujian, orang yang biasa ngasih makan pada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga tadi orang biasa puasa Ramadan. Yang keempat Ustaz lupa. Nah, tetapi yang konteks ini adalah maca Quran itu bisa membuat kita termasuk orang yang dirindukan surga. Tetapi kita diharapkan oleh Kanjeng Nabi tidak sekedar maca Quran, tapi juga berusaha memahami dan mengamalkan. Marilah kita rajin maca Quran, merenungkan maknanya, berusaha perilaku kita sesuai dengan ajaran Al-Quran. Itu yang diharapkan. Nah, Kanjeng ini mengatakan siapa aja yang hanya maca Quran tapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka itu termasuk orang yang juga tidak peduli pada Al-Quran. Marilah kita tidak sekedar ya kita memang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran semampu kita, tetapi walaupun perilaku kita belum baik, marilah kita paling tidak membaca sehari berapa. Kalau kita belajar dulu yang saya sampaikan, misalnya kalau Yai Sepuh Allah Yarham, Yai Ahmad Siddiq misalnya, menurut riwayat kalau Ramadan khatam 10 kali. Jadi sehari 3 kali, 3 hari khatam sekali. Ada toh menurut Imam Syafi'i, beliau khatam 60 kali. Sehari 2 kali. Kita enggak isone cuma maca kulhu ping 3. Nilainya podo karo khatam Quran sekali. Kalau riwayatnya kan begitu toh, Imam Syafi'i itu kalau Ramadan khatam 60 kali selama Ramadan. Jadi sehari sekali, siang sekali, malam sekali. Kiai-kiai sepuh kan mesti punya maca Quran. Kita mungkin nggak sehebat dia, tapi paling nggak, maksud saya gini, Anda bisa menghitung kira-kira targetnya sehari berapa juz. Kalau sehari 1 juz, maka berarti sebulan itu 15 juz. Karena perempuan kan ada haidnya 15 hari, misalnya. Atau enak meler-meler lah. Jadi saulan 15 juz. Setelah saulan 15 juz berarti 2 bulan Anda sudah khatam sekali. Jangan sampai kemudian mulai Ramadan, begitu masuk Ramadan mana? Khatam belas. Loh, wis Ramadan, Mbak. Iki utangku urung bayar. Ngaji urung khatam. Ikut khatam itu hanya karena khatmul Quran bareng di malam Jumat subuh pagi. Subuh Jumat. Enggak lah. Marilah kita biasa. Paling enggak gitu. Jadi punya target. Paling sehari setengah juz atau 1 juz. 1 juz itu kan
Bisa toh habis subuh setengah, habis maghrib setengah, duhur, asar, sama isya free misalnya. Itu kan iso. Kan ada tuh yang rajin baca Quran. Tante yang biasanya. Atau yang lain lah. Harus punya target begitu. Sehingga kemudian kalau nggak ada target, kita nggak sadar. Kemudian itu semari porong. Wis hatam atau urung. Kayak target sehari harus setengah juz, sehari satu juz. Berarti habis maghrib saya harus baca setengah juz, habis subuh setengah juz. Sehingga habis subuh itu nggak langsung turu. Begitu habis subuh langsung turu. Nanti ada suwepe kabeh. Kamar-kamar tutup. Mungkin di dalam lagi ngetik. Jadi habis subuh ngaji sehingga nggak turu. Nanti lagi sampai subuh setengah 6 kan, maksud sih turu kan sungkan, sering ini wis metu. Salat duha, setelah salat duha, yang lain nanti tidurnya siang. Nah, kan gitu. Kita berusaha begitu untuk tidak tidur pagi. Paling enggak kita berharap santri semua punya target maca Quran. Itu sebagai bagian, semoga kita itu sebagai identitas kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tanda orang yang mencinta adalah membaca tulisan yang tercinta. Quran itu adalah firman yang tercinta. Kita baca Quran sebagai, kita berharap itu sebagai argumentasi kita. Ya Allah, saya itu besok di akhirat ketika kita ditanya, saya bisa mengatakan, ya Allah, saya itu mencintaimu. Salah satu bukti saya mencintaimu adalah saya membaca Quranmu. Itulah. Kita akhiri, nanti kita lanjutkan besok, semoga manfaat. Al-Fatihah.